Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh rekan-rekan atau sahabat-sahabat saya YouTuber dimanapun berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rezeki dan kesehatan untuk kita semua sehingga kita bisa aktivitas sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Tentunya kita kebutuhan yang berbeda-beda. Jumpa lagi dengan Adik Asmuri yang selalu konsisten menyampaikan materi tentang perhotelan dan pariwisata. Untuk kali ini saya ingin menyampaikan persyaratan dan larangan. Ya, kalau kita check-in di hotel, yuk kita saksikan penjelasan dari saya. Atas pertanyaan dari viewer saya sih, masuk di hotel itu bebas enggak sih Pak katanya. Nah, makanya timbul saya akan jelaskan tentang persyaratan dan larangan ketika kita check-in di hotel atau berada di hotel. Yang pertama adalah tentang persyaratan dulu ya. Nah, persyaratan masuk di hotel itu sebenarnya pada umumnya itu ada 3 ya. Yang pertama kita itu harus membawa identitas ya. Nah, identitas itu harus asli, itu nggak boleh fotokopi ya. Takutnya kalau fotokopi itu identitas punya orang dibawa. Nah, yang pertama identitas itu boleh kalau nggak ada ya apa KTP itu harus ada. Kalau tidak ada KTP, identitas lain SIM, ya STNK dan lain sebagainya yang asli, itu harus diserahkan. Artinya harus diserahkan itu supaya pertanggungjawaban bahwa ini adalah betul-betul orang punya identitas. Kalau misalkan ada apa-apa bisa didatengin ke rumah gitu, karena pihak hotel juga berhati-hati jangan sampai tamunya itu nyasar atau tamu yang notabene itu ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Yang pertama itu adalah identitasnya KTP. Yang bertanya bagaimana Pak kalau saya masih SMP boleh nggak check-in itu? Nah, hotel memang betul ya, guest is the king. Jadi semua yang datang tamu hotel adalah raja. Namun kalau umur 12 itu kan belum punya KTP. Nah, bagaimana kalau belum punya KTP atau anak kecil yang itu? Nah, persyaratan adalah jikalau belum punya KTP itu harus ditemani orang tuanya. Orang tuanya atau siapa yang bertanggung jawab, yang punya identitas gitu ya. Nah, itu bagi tamu lokal. Nah, kalau tamu asing itu harus menyerahkan paspor gitu. Jadi kalau tamu asing kan harus ada paspor. Jadi anak seperti apa kecil gede yang penting ada paspor aja. Artinya kan setidaknya keluar KTP atau keluar paspor itu jikalau sudah berusia 18 tahun. Persyaratan ketiga adalah pembayaran, ya, membawa sejumlah uang atau pembayaran yang lainnya, karena jenis pembayaran itu tidak hanya uang cash saja, itu bisa juga dengan jenis pembayaran yang lain, bisa kredit card, bisa voucher, bisa guarantee letter, bisa traveler check ya. Nah, itu adalah bisa uang tunai itu sendiri. Nah, jadi persyaratan umum itu harus yang dipunyai harus ada KTP atau identitas ya. Terus paspor ya. Kalau bagi orang asing, lantas pembayaran itu syarat bisa check-in di hotel. Ya, larangan apa saja sih jikalau kita berada di hotel atau check-in? Nah, tentunya check-in itu tidak terus bebas sebebas-bebasnya gitu. Ada larangan-larangan juga supaya hotelnya itu tidak rugi dan aman suasananya. Jadi larangan yang tidak boleh dilakukan ketika kita check-in. Yang pertama adalah membawa barang-barang milik hotel. Itu tidak boleh ya. Hotel itu kan ada logonya semua ya, terus kita pengen towel atau handuk atau barang-barang milik hotel ya. Nah, itu tidak boleh membawa pulang barang-barang milik hotel. Awas nanti kalau kalian
check in terus membawa barang dari hotel, ketahuan itu akan didenda atau dikenakan biaya. Ya, barang apa ya, kecuali memang di hotel itu ada yang barang sekali pakai itu ada, kalau teh gitu ya. Terus sabun, gosok gigi itu kan sekali pakai, kadang-kadang izin dikait amenitis ya. Dan gesaplis itu kadang-kadang kok bisa bawa pulang ini sendal gitu, sendal itu sekali pakai ya, slipper, itu kok bisa dibawa pulang. Nah itu hotel tidak tidak kadang-kadang memperbolehkan lah gitu ya, karena sekali pakai di bank. Nah, yang tidak boleh nomor 2 itu adalah merusak barang-barang milik hotel ya. Jadi kalau kita di hotel terus merusak barang-barang hotel itu dikenakan biaya, dan bahkan bisa bermasalah gitu, bisa diadukan. Misalkan ya di kamar terus bolong-bolongin spray atau ya seat gitu, towel, terus memecahkan gelas. Nah, karena barang-barang di hotel itu kan ini semua ya banyak-banyak akrilik atau gelas-gelas kaca dan lain sebagainya. Barang-barang yang sebenarnya itu gampang tas juga ada ya, banyak kaca-kacanya, terus di dalam memecahkan bahkan ya gelas kan, water goblet, nah itu kan tipis-tipis ya, gelas orange, tipis. Kalau sempat pecah ya karena ya disengaja atau ada unsur kesengajaan, nah itu tidak boleh, kecuali kalau memang kalian datang. Makanya kalau datang ke hotel terus menemukan hal yang sudah rusak atau pecah, lebih baik lapor dulu, awas ini di kamar saya itu gelasnya ada yang retak, kacanya ada yang pecah, atau seatnya, towelnya ada yang bolong, lapor dulu supaya dicek oleh petugas. Jadi kita tidak disalahkan ya. Kadang-kadang meskipun kita tidak, tapi ternyata di situ ada kerusakan, nanti akan di cross check itu, bagaimana sih ini yang salah tamunya atau memang pihak hotel yang sudah mempunyai barang-barang yang sudah relatif lama gitu. Jadi memang ada kehati-hatian itu perlu, karena tidak saling curiga, tidak saling salah antara tamu dan pihak hotel. Jadi dua-duanya adalah mempunyai keuntungan ya. Yang ketiga yang tidak boleh dilakukan itu membawa hewan peliharaan ya. Tidak boleh tamu itu membawa hewan peliharaan, meskipun kita punya kucing yang cantik, punya ayam aduan atau ayam yang bagus, burung atau dan sebagainya. Ini adalah paklangenan kalau bahasa Jawanya itu, tapi itu adalah hewan peliharaan yang baik, itu tidak boleh dibawa ke kamar ya. Atau juga duren, bau yang menyengat, duren itu tidak boleh masuk ke kamar. Jadi kalau mau makan durian, membahas durian itu izin dulu ke security. Biasanya ada ruang yang boleh untuk makan durian. Kalau untuk masalah binatang ya, kecuali kalau di hotel itu ada kebijakan, ada penitipan hewan peliharaan di hotel, itu mungkin boleh-boleh saja ya. Karena sekarang aneh-aneh, sekarang ada bajing, ada luwak kalau bahasa ini, yang itu dibawa-bawa gitu karena sayang-sayangnya, terus check-in di hotel dibawa, itu tidak diperkenankan ya. Itu kecuali kalau pihak hotel itu menyediakan ruang-ruang untuk penitipan barang-barang atau hewan peliharaan. Itu tadi adalah persyaratan check-in di hotel ya, dan larangan-larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika kita berada di hotel. Saya pikir ini saja dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.